Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Informatika kelas A dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kriptografi kami dengan materi hari ini, algoritma klasik. Nah, dengan saya Sufin Alafi dengan NIM 2210105 dan Jonathan Basuki 221051015, Dinda Rosa Biru Langit dengan NIM 221511031, Naura Mutia Alwanyadi dengan NIM 2210511033, dan terakhir ada Nadia Nurasia Koima dengan NIM 2210511034. Nah, di sini pertama ada materi algoritma bubble sort. Nah, algoritma bubble sort sendiri adalah salah satu teknik pengurutan yang ada dalam pemrograman untuk mengurutkan data dari yang paling kecil maupun yang paling besar ataupun sebaliknya. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dan menukar data yang berdekatan secara berulang-ulang sampai data terurut sesuai dengan kriteria yang diinginkan, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar ataupun sebaliknya. Oke. Nah, di sini langkah-langkah algoritma bubble sort. Misalkan di sini saya mempunyai array dengan elemennya yaitu ada angka 6, 0, 3, dan juga 5. Nah, awalnya itu dari sini ada langkah pertamanya itu elemen pertama akan dibandingkan dengan elemen kedua. Di sini elemen pertama itu angka 6 akan dibandingkan dengan angka 0. Nah, karena angka 6 lebih besar daripada angka 0, maka akan dilakukan pertukaran menjadi dari yang sebelumnya elemen itu 6035 menjadi 0635. Selanjutnya angka 6 akan dibandingkan juga dengan elemen ketiga. Nah, di sini elemen ketiga itu adalah angka 3. Karena elemen 6 masih lebih besar daripada angka 3, maka akan dilakukan pertukaran lagi. Begitupun seterusnya. Angka 6 akan dibandingkan juga dengan elemen terakhir, yaitu di sini ada angka 5. Nah, angka 5 ini karena angka 5 lebih kecil daripada angka 6, jadi angka 6 akan ditukarkan lagi dengan angka 5. Setelah itu, karena sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, maka algoritma bubble sortnya itu akan mengecek ulang lagi dari awal. Nah, di sini ada angka 0 akan dibandingkan dengan angka 3. Karena angka 0 tetap lebih kecil daripada angka 3, maka di sini angkanya tidak akan diganti atau tidak akan berganti antara elemen 1 dan elemen 2. Nah, setelah itu kita cek lagi elemen keduanya itu angka 3 dan 5 itu apakah masih elemen 3 lebih besar daripada angka 5. Karena dia elemen 3 lebih kecil, maka elemennya tidak akan diganti atau tetap seperti sebelumnya. Nah, terakhir itu di sini ada angka 5 dan 6 dicek ulang karena tetap angka 5 lebih kecil daripada angka 6, maka ini menunjukkan bahwa array ini sudah terurut dengan benar, dan hasil akhirnya itu di sini kita dapat melihat angka 0 di awal dilanjutkan dengan angka 3, 5, dan juga 6. Nah, dari analisis kinerja bubble sort yang tadi, kita bisa dapati informasi bahwa di sini ada kinerja terbaik. Dari kinerja terbaik itu, kondisi terbaik dari algoritma bubble sort ini terjadi ketika daftar sudah dalam keadaan terurut atau hampir terurut. Dalam kasus ini, bubble sort hanya perlu satu iterasi atau perulangan melalui daftar untuk memeriksa bahwa tidak ada pertukaran yang dibutuhkan karena semua elemen sudah berada di tempat yang benar. Nah, kompleksitas waktu terbaik adalah O dalam kurung N, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Karena tadi jumlah elemen 4, nah di sini N-nya akan diganti jadi 4. Nah, untuk kinerja rata-ratanya terjadi ketika daftar tidak terurut secara acak. Nah, bubble sort akan melakukan banyak perbandingan dan pertukaran selama perulangan melalui daftar. Kompleksitas waktu rata-rata adalah O dalam kurung N kuadrat, yang berarti waktu yang dibutuhkan tumbuh secara kuadrat sesuai dengan jumlah elemen dalam daftar. Nah, terakhir di sini ada kinerja terburuk. Kinerja terburuknya itu terjadi ketika daftar sudah dalam keadaan berbalik atau terurut secara berbalik.
Bubble sort akan memerlukan perulangan penuh hingga elemen terbesar naik ke posisi terakhir atau di posisi awal tadi. Nah, kompleksitas waktu yang terburuk juga adalah O n kuadrat yang sama dengan rata-rata sebelumnya. Karena bubble sort selalu melakukan jumlah perbandingan dan pertukaran yang sama terlepas dari daftar keadaan awal tersebut. Ini membuat bubble sort kurang efisien untuk digunakan untuk mengurutkan data yang besar. Nah, kita pindah selanjutnya. Selanjutnya ada algoritma selection sort. Algoritma selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dalam satu daftar dan menukarnya dengan elemen pertama. Nah, kalau misalnya elemen bubble sort tadi melakukan pertukaran dalam satu perulangan, sementara selection sort hanya melakukan satu pertukaran dalam satu perulangan. Untuk langkah-langkah algoritma selection sort ini, di sini daftar apa ya di sini? Elemen pertama kita bakal mencari elemen terkecil dulu, karena elemen terkecilnya itu adalah angka 11, maka elemen terbesar itu yang di sini adalah elemen pertama 64 akan ditukarkan langsung dengan angka 11. Nah, selanjutnya dicek lagi elemen kedua, yaitu memindahkan fokus. Dicek lagi elemen terkecilnya itu ada di elemen berapa. Nah, karena di sini elemen 3 itu elemen terkecil kedua, maka elemen yang sebelumnya tadi yaitu elemen 20 yang dengan angka 25 ini akan ditukarkan lagi dengan elemen terkecil kedua tadi, yaitu di sini elemen ketiga atau angka 12. Nah, seterusnya akan seperti itu. Angka 25 akan dicek lagi. Akan dicek lagi dengan apakah masih ada elemen terkecil selain angka 25. Karena di sini masih ada elemen terkecil, yaitu di elemen 22 lebih kecil daripada 25, maka elemen yang berisi angka 25 akan ditukarkan dengan elemen yang berisi angka 22. Nah, selanjutnya elemen 25 tadi akan dicek lagi dengan elemen terakhir nih. Elemen terakhir di sini 64. Karena elemen 64 adalah lebih besar daripada 25, maka elemen tadi tidak akan ditukarkan tempatnya, atau elemen 25 akan tetap di tempatnya elemen 25 dan 64 akan tetap di 64. Nah, langkah terakhir di sini akan memindah fokus ke elemen kelima dalam daftar 64, mencari elemen terkecil di sisa daftar 64. Karena hanya ada satu elemen tersebut yang dianggap sebagai elemen terkecil, karena elemen terkecil 64 sudah berada di posisi yang benar atau posisi kelima, maka selection sort ini sudah selesai. Nah, untuk analisis algoritma selection bubble sort ini, kita di sini memiliki kompleksitas waktu selection sort. Kompleksitas waktu selection sort adalah O n kuadrat, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar yang akan diurutkan. Karena tadi jumlah elemennya ada 5, maka n-nya bakal diganti jadi 5. Jadi di sini akan menjadi O 5 kuadrat, di mana yang artinya algoritma ini memiliki kinerja yang buruk untuk data yang besar. Karena dalam setiap perulangan, selection sort harus mencari elemen terkecil atau terbesar di sisa daftarnya, yang memberikan jumlah perbandingan yang semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah elemen. Untuk kelebihannya, mungkin algoritma selection sort ini sangat simpel digunakan untuk data-data yang kecil, yang mungkin cuma 6 elemen atau 5 elemen, itu mungkin akan sangat berguna, akan sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dan kinerjanya juga baik apabila digunakan untuk data-data yang kecil. Dan terakhir ada kekurangan algoritma selection sort. Kekurangannya itu seperti tadi, selection sort ini dia memiliki kekurangan, yaitu tidak efektif jika digunakan dalam data yang besar. Nah, selanjutnya itu tidak stabil. Selection sort ini tidak stabil, artinya ada elemen dengan nilai yang sama urutan relatif, mereka mungkin tidak tetap. Nah, terakhir ada tidak optimal untuk data hampir terurut.
selection sort tidak mengoptimalkan situasi di mana daftar sudah hampir terurut. Ini akan tetap melakukan banyak perbandingan dan pertukaran, bahkan jika hanya ada sedikit elemen yang tidak terurut. Nah, ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort. Pertama, di sini ada pengertian dan konsep dasar. Insertion sendiri berasal dari kata insert yang kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah memasukkan atau menyisipkan. Cara kerja algoritma ini yaitu dengan pengurutan, dengan penyisipan, dan bekerja dengan cara menyisipkan masing-masing nilai di tempat yang sesuai di antara elemen yang lebih kecil atau sama dengan nilai tersebut. Nah, untuk menghemat memori, implementasinya menggunakan pengurutan di tempat yang membandingkan elemen saat itu dengan elemen sebelumnya yang sudah diurut, lalu menukarnya terus sampai posisinya tepat. Hal ini terus dilakukan sampai tidak ada elemen tersisa di input. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam algoritma insertion sort. Yang pertama, elemen awal dimasukkan sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan di bagian paling akhir. Elemen tersebut dibandingkan dengan elemen X-1, bila belum terurut, posisi elemen sebelumnya digeser sekali ke kanan, terus sampai elemen yang sedang diproses. Setiap pergeseran akan mengganti nilai elemen berikutnya, namun hal ini tidak menjadi persoalan sebab elemen berikutnya sudah diproses lebih dahulu. Kompleksitas waktu dari insertion sort memiliki waktu rata-rata dengan terburuk O n pangkat 2, di mana n ini adalah jumlah elemen yang harus diurutkan. Ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan daftar akan tumbuh secara kuadrat seiring peningkatan jumlah elemen. Kompleksitas waktu terbaiknya adalah O n ketika daftar sudah dalam keadaan hampir terurut atau sudah terurut. Perbandingan insertion sort dengan algoritma lain, yaitu insertion sort lebih cepat daripada bubble sort dan juga selection sort, tetapi lebih lambat daripada merge sort dan quick sort. Untuk daftar besar, heap sort juga lebih cepat daripada insertion sort dalam kasus terburuk. Insertion sort cocok untuk daftar kecil atau hampir terurut. Oke, di sini ada contoh algoritma insertion sort dalam bahasa Python. Penjelasannya, fungsi insertion sort menerima array sebagai argumen yang akan diurutkan. Loop for digunakan untuk mengiterasi melalui elemen-elemen array dimulai dari elemen kedua, indeks 1, hingga elemen terakhir. Pada setiap iterasi, elemen saat ini disebut K diambil, dan program mencoba memasukkannya ke posisi yang sesuai dalam bagian yang sudah diurutkan dari array. Loop while digunakan untuk membandingkan K dengan elemen-elemen pada bagian yang sudah diurutkan dan menggeser elemen-elemen yang lebih besar ke posisi yang lebih kanan. Ketika posisi yang sesuai untuk K ditemukan, K ditempatkan pada posisi tersebut dalam array. Setelah loop selesai, array akan terurut secara bersamaan. Ini hasil. Oke, selanjutnya di sini ada algoritma merge sort. Yang pertama ada pengertian dan pendekatan divide and conquer. Merge sort sendiri adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan berbasis perbandingan. Algoritma ini mengikuti pendekatan divide and conquer untuk mengurutkan daftar atau larik data. Nah, pendekatan divide and conquer itu sendiri adalah teknik pemecahan masalah yang melibatkan pembagian masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, pemecahan submasalah tersebut secara rekursif, dan penggabungan solusi submasalah menjadi solusi akhir masalah besar. Oke, di sini ada langkah-langkah algoritma merge sort. Yang pertama ada pembagian atau divide. Langkah pertama dalam merge sort sendiri adalah membagi larik data yang akan diurutkan menjadi dua bagian sekitar pertengahan. Ini dilakukan secara rekursif pada setiap bagian hingga bagian-bagian tersebut menjadi sangat kecil, biasanya hanya berisi satu elemen, kondisi dasar rekursi. Nah, yang kedua ada pengurutan sublarik atau conquer.
Setelah larik data dibagi menjadi bagian-bagian kecil, setiap bagian tersebut diurutkan secara terpisah. Nah, pengurutan ini dilakukan dengan menggunakan rekursi. Dan yang ketiga itu ada penggabungan atau merge. Setelah semua sublarik diurutkan, langkah terakhir adalah menggabungkan merge sublarik tersebut untuk membentuk larik yang sudah diurutkan. Proses penggabungan ini melibatkan perbandingan elemen-elemen dari kedua sublarik dan menggabungkannya sedemikian rupa sehingga larik akhir menjadi terurut. Selanjutnya ada analisis kinerja dan kelebihan penggunaan merge-sort. Yang pertama itu dalam stabilitas, merge-sort adalah algoritma pengurutan yang stabil, artinya jika ada elemen-elemen yang memiliki nilai yang sama, urutannya tidak akan berubah setelah pengurutan. Selanjutnya, kinerja yang konsisten. Merge-sort memiliki kinerja yang baik dalam waktu eksekusi. Waktu eksekusi terburuknya adalah O(n) log n, di mana n adalah jumlah elemen yang akan diurutkan. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk mengurutkan larik data dengan ukuran besar. Selanjutnya, algoritma rekursif yang jelas. Karena merge-sort ini menggunakan pendekatan divide and conquer yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya, penanganan data yang dapat diakses secara acak. Nah, merge-sort ini bekerja baik dengan data yang dapat diakses secara acak, seperti daftar terhubung, karena tidak memerlukan akses berurutan ke elemen-elemen data. Selanjutnya adalah algoritma dari quicksort. Algoritma quicksort adalah algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Jadi satu bagian berisi elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan yang lainnya berisi elemen-elemen yang lebih besar daripada pivot. Pada prinsipnya, nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Setelah proses partisi selesai dan menempatkan pivot pada posisinya yang tepat, maka proses pengurutan dilanjutkan secara rekursif untuk mengurutkan data bagian kiri dari pivot dan bagian kanan dari pivot tersebut. Selanjutnya, ada strategi pemisahan dari quicksort. Yang pertama itu ada pivot selection atau pemilihan dari pivot, yaitu langkah pertama dalam strategi pemisahan adalah memilih elemen dari pivot. Jadi, pada pilihan pivot dapat mempengaruhi kinerja algoritma secara signifikan. Secara umum, pivot itu sebagai elemen pertama dari array, elemen terakhir dari array, elemen tengah dari array, dan juga elemen metode pemilihan acak. Yang kedua adalah setelah pivot dipilih, array akan dipartisi. Langkah ini melibatkan dua indeks, yaitu indeks kiri atau left dan indeks kanan atau right, yang bergerak menuju satu sama lain. Jadi tujuannya adalah untuk memindahkan elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri pivot dan elemen yang lebih besar daripada pivot ke sebelah kanan. Proses partisi ini adalah inisialisasi left dan right di bagian ujung array. Selama left kurang dari 1 sama dengan right, meningkatkan nilai left sampai menemukan elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot. Mengurangkan nilai right sampai menemukan elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Jika left masih kurang dari atau sama dengan right, tukar elemen pada left dengan elemen pada right. Kemudian tingkatkan left dan kurangkan right. Next, yang ketiga itu ada pivot placement atau penempatan daripada pivot. Setelah partisi selesai, pivot akan ditempatkan pada posisi yang sesuai. Biasanya ini dilakukan dengan menukar pivot dengan elemen pada indeks left. Jadi sebagai hasilnya, pivot akan berada di posisi yang benar dalam array setelah dipartisi. Untuk selanjutnya, yang keempat itu ada rekursif daripada sorting atau pengurutan dari sorting. Jadi setelah pivot ditempatkan pada posisi yang benar, array akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan dari pivot akan diurutkan secara rekursif dengan langkah-langkah yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini akan terus berlanjut sampai seluruh array terurut. Next. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dari pelaksanaan algoritma daripada quicksort. Jadi ada contoh soal di bawah ini, yaitu pecahkan soal di bawah dengan menggunakan algoritma quicksort. Jadi di bawah ini ada elemen daripada 7, 2, 1, 6, 8, 5, 3, dan 4. Jadi pada langkah pengerjaannya adalah pilih pivot dulu yang pertama sebagai elemen pertama. Jadi di sini saya memilih pivot elemen pertama itu adalah 7. Lalu dipartisi array dengan membagi kartu yang lebih kecil daripada 7 dan satunya lagi yang lebih besar daripada 7. Jadi urutkan kedua tumpukan kartu lebih kecil di sebelah kiri dan kartu yang lebih besar di sebelah kanan. Lalu mereka bergerak bersamaan. Setelah itu gabungkan kembali kartu tersebut hingga terurut menjadi kartu yang terkecil hingga yang terbesar. Hasilnya akan seperti ini.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini artinya sudah terurut. Next. Yaitu ada perbandingan algoritma daripada sorting dan analisis kompleksitas waktunya. Quicksort dengan sorting lainnya. Jadi perbandingannya yang pertama itu adalah quicksort lebih efisien dalam mengurutkan data yang besar, sedangkan insertion sort lebih cocok untuk data yang lebih kecil atau data yang hampir terurut. Jadi quicksort ini memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik dalam kasus rata-rata dan lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengurutan cepat dan efisien. Kalau insertion sort adalah algoritma yang sederhana dan cocok untuk data yang sangat kecil, tapi dia kurang efisien untuk data yang cukup besar. Untuk perbandingan dari kompleksitas waktunya, quicksort ini memiliki kinerja yang baik dalam kasus rata-rata dan umumnya lebih efisien dalam penggunaan memori daripada merge sort. Namun perlu hati-hati dalam pemilihan pivot untuk menghindari kasus terburuknya. Jadi pada bubble sort adalah algoritma yang sangat sederhana dan memiliki kinerja yang buruk. Jadi tidak disarankan untuk data yang besar atau dalam aplikasi nyata. Untuk merge sort memiliki kompleksitas waktu yang baik dalam semua kasus, tetapi memerlukan lebih banyak alokasi memori tambahan dibandingkan dengan quicksort. Next. Selanjutnya adalah algoritma daripada binary search. Algoritma binary search merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu himpunan data terurut. Metode ini bekerja dengan membagi himpunan data menjadi dua bagian. Kemudian periksa elemen yang dicari terletak di bagian kiri atau di bagian kanan. Langkah ini diulang secara berulang-ulang hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai di bagian yang diperiksa tidak lagi dapat dibagi. Jadi pada langkah pelaksanaan, di bawah ini ada contoh soalnya, yaitu himpunan data yang sudah diurutkan adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Soalnya adalah carilah elemen 60. Langkah pelaksanaannya adalah yang pertama, tentukan batas awal 0 dan batas akhir yaitu 9 dari himpunan data di atas ini. Hitung elemen tengah yaitu 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi elemen tengahnya ditemukan sama dengan 50. Selanjutnya bandingkan elemen tengah 50 dengan elemen yang dicari yaitu 60. Dibandingkan. Jadi karena elemen tengah 50 kurang dari elemen yang dicari 60, berarti belum ketemu. Jadi untuk ditemukan yaitu pindahkan batas awal 5, satu posisi setelah elemen tengah. Setelah itu, dan batas akhir itu adalah 9. Jadi cara ngitungnya adalah 5 ditambah 9. Jadi kan ini diambilnya yang 5-nya ditambah 9. Jadi 5 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi elemen tengahnya itu 80. Jadi bandingkan elemen tengah 80 dan 60 yang akan kita cari. Karena elemen 80 ini lebih besar daripada 60, berarti karena belum ketemu, jadi kita pindahin lagi batas akhir menjadi 6 sebelum elemen tengah. Sekarang batas awal masih 5 dan batas akhirnya yaitu 6. Jadi hitung kembali elemen, yaitu tengahnya yaitu 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi elemen tengahnya adalah 5. Nah, karena elemen tengahnya 60 sama dengan elemen yang dicari yaitu 60, maka pencarian sudah selesai dan elemen 60 ditemukan pada indeks ke-5. Jadi hasil 60 itu sudah ditemukan dalam indeks ke-5 dalam himpunan data yang sudah diurutkan ini. Next. Ada analisis kompleksitas waktu. Jadi pada kinerja binary search ini, algoritma pencarian yang sangat efisien ketika digunakan pada himpunan data yang sudah diurutkan secara teratur. Selanjutnya, keuntungannya itu bisa membagi himpunan data menjadi dua bagian pada setiap angka pencarian, mengurangi jumlah elemen yang perlu diperiksa secara eksponensial. Lalu, binary search ini sangat efisien untuk himpunan data yang sangat besar karena waktu pencarian tidak tumbuh linear dengan jumlah elemen dalam data himpunan. Oke, untuk kompleksitas waktunya, waktu binary search ini di mana N adalah jumlah elemen dalam himpunan data, terus berarti waktu yang dibutuhkan untuk menemukan elemen dalam himpunan data yang sudah diurutkan secara teratur tumbuh secara logaritmik dengan ukuran himpunan data. Jadi kompleksitas waktu 0 log N menunjukkan bahwa binary search sangat efisien dan cepat dalam mencari elemen, bahkan pada himpunan data yang besar. Selanjutnya, algoritma linear search. Algoritma linear search adalah salah satu algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array atau daftar list. Algoritma ini juga dikenal sebagai sequential search karena bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir larik hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir larik. Cara kerjanya meliputi
inisialisasi, perulangan, pemeriksaan, ketemu atau tidak, dan akhir pencarian. Selanjutnya ada cara dan contoh penerapannya pada Python. Program tersebut ada implementasi algoritma pencarian linear dalam bahasa Python. Algoritma ini mencari suatu elemen tertentu dalam daftar dengan mengiterasi melalui semua elemen satu persatu, dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen yang dicari, dan mengembalikan indeks jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Dalam contoh penggunaan tersebut, program mencari elemen 7 dalam daftar 10, 5, 7, 2, dan 8. Dan karena elemen tersebut ditemukan pada indeks kedua, program mencetak elemen 7 ditemukan pada indeks 2. Selanjutnya ada langkah-langkah algoritma linear search, di mana yang pertama ada input, yaitu sebuah larik array atau daftar list berisi elemen-elemen yang akan dicari dan elemen yang dicari target. Kedua ada inisialisasi. Algoritma dimulai dengan menginisialisasi sebuah variabel i ke nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk melacak indeks saat proses pencarian berlangsung. Yang ketiga ada perulangan, di mana selama perulangan algoritma akan melakukan langkah-langkah berikut, yaitu memeriksa elemen pada indeks i dalam larik, membandingkan elemen pada indeks i dengan elemen yang dicari, dan jika elemen pada indeks i sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian berhasil dan algoritma menggabungkan nilai i sebagai indeks di mana elemen ditemukan. Dan jika elemen pada indeks i tidak sama dengan elemen yang dicari, algoritma akan melanjutkan ke elemen berikutnya. Yang keempat ada cek akhir larik, di mana setelah memeriksa elemen pada indeks i, algoritma akan memeriksa apakah indeks i sudah mencapai akhir larik atau belum. Jika i masih kurang, algoritma akan menginkrementasi i dengan 1 untuk melanjutkan pencarian ke elemen berikutnya. Dan jika i sudah mencapai akhir larik, itu berarti elemen yang dicari tidak ditemukan dalam larik. Yang kelima ada pencarian selesai, di mana pencarian akan berlanjut hingga salah satu dari dua hal terjadi, yaitu elemen yang dicari ditemukan dan algoritma mengembalikan indeks di mana elemen tersebut ditemukan. Lalu algoritma mencapai akhir larik tanpa menemukan elemen yang dicari, dan algoritma mengembalikan nilai -1 untuk menandakan bahwa elemen tidak ditemukan dalam larik. Yang keenam ada output, di mana indeks di mana elemen yang dicari ditemukan atau jika ditemukan, dan nilai -1 jika elemen tidak ditemukan. Ada kompleksitas waktu dan situasi yang efektif pada linear search, yaitu dalam algoritma linear search, kompleksitas waktu bergantung pada panjang larik atau daftar yang akan dicari. Dalam kasus terburuk, di mana elemen yang dicari adalah elemen terakhir dalam larik atau tidak ada dalam larik, algoritma harus memeriksa semua n elemen sebelum mengembalikan hasil. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dalam kasus terburuk adalah 0n. Dalam kasus terbaik, di mana elemen yang dicari adalah elemen pertama dalam larik, algoritma hanya perlu 1 perbandingan untuk menemukannya. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dalam kasus terbaik adalah 0,1. Rata-rata jika elemen yang dicari muncul secara acak dalam larik, kompleksitas waktu linear search adalah 0n/2 yang dapat diaproksimasi sebagai 0n. Dan algoritma linear search menjadi efektif dalam situasi berikut ini, yaitu linear larik kecil, yang kedua tidak terurut, ketiga pencarian sekaligus, dan yang keempat pencarian berhenti di pertama kali ditemukan. Selanjutnya ada algoritma Fibonacci. Penerapan rekursi beserta contohnya. Penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci melibatkan pemanggilan fungsi Fibonacci itu sendiri secara rekursif untuk menghasilkan bilangan Fibonacci berdasarkan definisi matematika dari deret. Deret Fibonacci adalah deret angka di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya, kecuali untuk dua angka pertama yang biasanya adalah 0 dan 1. Contohnya pada Python ini, jika n adalah 0, maka fungsi akan mengembalikan 0. Jika n adalah 1, maka fungsi akan mengembalikan 1. Untuk nilai n yang lebih besar, fungsi akan memanggil dirinya sendiri 2 kali. 1 untuk menghitung Fibonacci dari n-1 dan 1 untuk menghitung Fibonacci dari n-2. Dari hasil kedua pemanggilan rekursif ini akan dijumlahkan dan dijadikan hasil akhir. Selanjutnya ada perbandingan antara pendekatan rekursif dan pendekatan dinamis. Pada pendekatan rekursif, yaitu penggunaan pemanggilan fungsi itu sendiri untuk menghitung nilai deret Fibonacci. Ide dasarnya adalah memecah masalah menjadi submasalah yang kecil. Pada pendekatan dinamis, menggunakan tabel atau array untuk menyimpan hasil perhitungan sebelumnya dan menghindari perhitungan berulang. Ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi algoritma. Perbandingan pada kedua pendekatan tersebut yaitu rekursif cenderung lebih sederhana dalam kode dan lebih mudah dipahami. Dan pendekatan dinamis lebih efisien dalam hal waktu eksekusi, terutama untuk nilai n yang besar karena menghindari perhitungan berulang.
Baiklah, selanjutnya contoh algoritma klasik yang biasanya digunakan adalah algoritma Euclidean. Nah, algoritma Euclidean ini adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk menghitung atau mencari nilai terbesar atau yang biasa kita sebut dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat penerapan bagaimana algoritma Euclidean ini bekerja. Sebagai contoh, kita akan menentukan FPB dari bilangan bulat 80 dan bilangan bulat 12. Dapat kita lihat di ilustrasi di samping, kita akan memasukkan 80 menjadi sebuah variabel A dan 12 menjadi variabel B. Dan hal ini memenuhi syarat bahwa A itu lebih besar ataupun sama dengan dari B. Kemudian kita akan masuk ke algoritma Euclidean. Di sini ada 2 persamaan dan 3. Dan di persamaan pertama ini kita akan um, membagi habis bilangan 80 dengan 12. Kalau kita lihat di sini 6 dikali 12 itu adalah sebanyak 72. Dan ketika kita tambahkan 8 menjadi 80. Kemudian 12 ini akan diturunkan sehingga 80 ini berubah menjadi 12. Dan bilangan bulat 12 ini dapat kita turunkan kembali bilangan 8 ini. Sehingga bisa kita lihat bahwa 8, angka 8 yang mendekati 12 dapat kita lakukan perkalian 1 kali. Sehingga jika kita tambahkan dengan bilangan 4 akan menghasilkan 12. Kemudian bilangan 8 ini kita turunkan kembali. Dan bilangan 4 ini kita turunkan. Sehingga kalau kita melakukan perkalian dan pertambahan akan menjadi 2 dikali 4 ditambah dengan 0. Karena 2 kali 4 akan menghasilkan angka 8 dan sehingga kita dapat hasil terakhir di sini adalah angka 4 atau dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 80 dan 12 adalah 4. Selanjutnya kita akan memperluas algoritma Euclidean ini dalam mencari sebuah inverse modulo. Sebagai contoh, kita akan menentukan sebuah inverse dari 4 modulus 9. Caranya adalah kita menyelesaikannya sebagai berikut. Pertama, kita akan memasukkan 4 modulus 9 ini ke dalam sebuah persamaan. Sehingga kita dapatkan adalah 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah dengan 1 dan 4 sama dengan 4 dikali 1 ditambah dengan 0. Sehingga final atau persamaan akhirnya adalah minus 2 dikali 4 ditambah dengan 1 dikali 9 kongruen dengan 1 modulus 9. Sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa karena 1 dikali 9 kongruen dengan 0 modulus 9, maka kita juga bisa mendapatkan bahwa minus 2 dikali dengan 4 kongruen dengan 1 modulus 9. Sehingga kita mendapatkan bilangan bulat minus 2 merupakan inverse dari 4 modulus 9. Selanjutnya kita masuk ke algoritma klasik yang terakhir adalah Sheaf of Eratosthenes. Nah, metode Sheaf of Eratosthenes ini atau saringan Eratosthenes adalah sebuah algoritma yang biasanya digunakan untuk mencari dan menyaring sebuah bilangan prima atau banyaknya bilangan prima dalam rentang tertentu. Kita dapat lihat di sini penerapannya. Di sini di dalam contoh yang bisa dilihat ini adalah program ini akan mendeklarasikan sebuah array yang bernama isPrime untuk menyimpan status primality dari semua bilangan dalam rentang 0 hingga n nantinya. Algoritma ini pertama-tama kali akan menginisialisasi semua bilangan sebagai prima atau dia akan menginisialisasi sebagai true. Lalu
kita akan memulai dengan angka 2. Dimulai dari angka 2 untuk mengubah status bilangan-bilangan tersebut yang bukan bilangan prima itu menjadi false. Sehingga akhirnya bilangan-bilangan tersebut yang masih dianggap sebagai bilangan prima itu akan dimasukkan ke dalam primes, grafik primes ini. Sehingga kalau kita coba jalankan, di sini N adalah sebanyak 30, yang dimana 30 ini bermaksud bahwa kita akan mencari bilangan prima di antara rentang 0 sampai dengan 30. Di sini dapat kita lihat bahwa pemanggilan metode shift Eratosthenes ini dengan parameter N atau 30, sehingga kita mendapatkan hasil bahwa bilangan prima hingga 30 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Lalu maksud dari program tersebut apa sih? Nah, maksudnya adalah hal tersebut dapat kita jadikan sebuah kesimpulan untuk menganalisis kompleksitas algoritma shift of Eratosthenes ini. Nah, metode shift of Eratosthenes ini biasanya sering digunakan karena efektivitasnya dalam mencari bilangan prima. Algoritma ini juga memiliki kompleksitas waktu 0 n log n, di mana n adalah batas atas atau batas akhir dari rentang bilangan yang akan kita cari nantinya. Dan di dalam implementasi sebelumnya, program akan mengeliminasi semua kelipatan bilangan-bilangan yang bukan bilangan prima. Sehingga program hanya perlu untuk memeriksa sejumlah bilangan yang terbatas, yakni bilangan-bilangan yang sudah ditentukan, bilangan yang berada di dalam rentang N tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma klasik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran kan nih? Lanjut.